Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitri Wayutami, NIM 1903111008. Saya dari Prodi Agroteknologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UTS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengaruh dan hubungan dari karakter, kompetensi, dan kepemimpinan terhadap manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengaruh dari karakter terhadap manajemen sumber daya manusia ini sangat kuat dan penting karena memiliki dampak yang baik bagi sebuah manajemen sumber daya manusia ini guna mendapatkan karakter yang unggul. Sedangkan hubungan dari karakter terhadap manajemen sumber daya manusia ini sangat erat karena di dalam manajemen sumber daya manusia sangat membutuhkan individu yang secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan karakter merupakan perilaku yang terdapat dalam diri manusia. Kemudian untuk pengaruh dari kompetensi terhadap manajemen sumber daya manusia itu sangat kuat dan penting karena kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan hubungan dari kompetensi terhadap manajemen sumber daya manusia sangat erat karena membantu mengenali tiap-tiap kompetensi yang dimiliki setiap individu dari sumber daya manusia, yang meliputi kompetensi inti, kompetensi fungsional, kompetensi perilaku, kompetensi peran, dan karakteristik kompetensinya. Dan yang terakhir yaitu dari pengaruh dari kepemimpinan terhadap manajemen sumber daya manusia. Itu sangat kuat dan dibutuhkan karena di dalam manajemen sumber daya manusia kepemimpinan merupakan kemampuan yang ada pada diri seseorang leader yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Sedangkan hubungan dari kepemimpinan terhadap manajemen sumber daya manusia sangat erat dan memiliki kepentingan untuk menata manajemen kehidupan bersama dalam kelompok dan melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan lewat pembentukan organisasi dan kelompok kerja, dan memiliki peran strategi dalam usaha mencapai tujuan organisasi sesuai visi dan misi organisasi. Kemudian lanjut pada soal yang kedua yaitu jelaskan serta berikan contoh penerapan metode yang digunakan dari perencanaan, desain, dan analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan, dan merencanakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Contoh penerapannya yaitu di dalam sebuah perusahaan setiap 1 tahun sekali apabila dalam penjualan mengalami peningkatan 50% tiap bulannya, maka akan membuat perencanaan dan menambah karyawan baru dalam membantu proses produksinya. Dan metode yang digunakan yaitu kategori dan cluster forecasting yang merupakan pemperkira kebutuhan lebih lanjut untuk berbagai kategori kelompok dengan syarat yang ditentukan. Kemudian desain jabatan adalah proses penetapan kegiatan-kegiatan kerja seseorang individu atau kelompok kerja secara organisasi yang bertujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. Kemudian contoh penerapannya yaitu di dalam perusahaan biasanya mengadakan penambahan tugas dan tanggung jawab kepada karyawan baru secara random agar terlatih dengan beberapa desain jabatan. Dan metode yang digunakan yaitu
pemerkayaan pekerjaan yang merupakan penambahan tugas dan tanggung jawab dari para pegawai atau karyawan. Lalu analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan cara yang sistematis yang mampu mengidentifikasi serta menganalisis persyaratan apa saja yang diperlukan dalam sebuah pekerjaan serta personil yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan sehingga sumber daya manusia yang dipilih mampu melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Contoh penerapannya yaitu di dalam perusahaan biasanya HRD akan mengirim sejumlah pertanyaan kepada karyawan yang menduduki jabatan yang akan dianalisis guna untuk mengetahui seberapa paham karyawan tersebut dengan jabatannya. Dan metode yang digunakan yaitu metode daftar pertanyaan atau kuesioner yang mana merupakan sejumlah kuesioner yang dikirim kepada orang-orang yang menduduki jabatan yang akan dianalisis untuk mengisi kuesioner tersebut dan menjelaskan tugas-tugas, aktivitas, dan tanggung jawab yang mereka duduki. Kemudian lanjut pada soal yang ketiga yaitu tentang rekrutmen. Yang pertama yaitu jelaskan tujuan dari rekrutmen. Tujuan dari rekrutmen yaitu untuk memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi pada sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan sumber internal dan eksternal dari rekrutmen. Sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja yang diambil dalam perusahaan tersebut, yakni dengan cara memutasikan atau pemindahan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan itu. Sumber rekrutmen internal dapat terbagi menjadi beberapa jenis yaitu rotasi jabatan, promosi untuk posisi yang lebih tinggi, kemudian demosi yang menurunkan karyawan ke posisi yang lebih rendah. Kemudian sumber eksternal adalah karyawan yang akan mengisi jabatan yang lowong dilakukan perekrutmen dari sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan, yaitu seperti kantor penempatan tenaga kerja, kemudian lembaga-lembaga pendidikan, kemudian referensi karyawan atau rekan, kemudian serikat-serikat buruh, kemudian pencangkokan dari perusahaan lain, kemudian nepotisme dan leasing, kemudian pasar tenaga kerja dengan memasang iklan pada media massa. Kemudian soal yang ketiga yaitu keunggulan dan kelemahan dari sumber rekrutmen tersebut. Kelebihan sumber rekrutmen internal yaitu hemat biaya dan waktu, kemudian karyawan sudah terbiasa dengan budidaya perusahaan, kemudian meningkatkan employment. Kemudian kekurangan sumber rekrutmen internal yaitu 1. Munculnya posisi kosong, 2. Memicu prasangka antara karyawan, kemudian ketiga budidaya kerja tidak berkembang. Kemudian kelebihan sumber rekrutmen eksternal yaitu 1. Menciptakan lingkungan kerja yang beragam, 2. Meningkatkan daya saing dengan kompetitor, kemudian yang ketiga meningkatkan inovasi dan kreativitas. Kemudian untuk kekurangan sumber rekrutmen eksternal yaitu memakan terlalu banyak biaya rekrutmen, 2. Menyita banyak waktu, dan yang ketiga karyawan baru perlu menyesuaikan diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.